Hai guys, apa kabar semuanya? Belakangan ini lagi ada tren apa ya di dunia persepak bolaan? Terutama di Indonesia nih. Kalau kita bicara soal sepak bola Indonesia, pasti ada satu topik yang belakangan ini menarik perhatian banyak orang. Wah, topik apa ya? Topiknya adalah naturalisasi pemain. Kalian tahu kan pastinya tentang naturalisasi pemain di Indonesia? Nama-nama seperti Jody Amat, Sandy Walsh, dan juga Rafael Struijk kini menghiasi daftar skuad timnas Indonesia. Tapi pernah nggak sih kalian kepikiran bagaimana sebenarnya proses mereka jadi warga negara Indonesia? Apakah hanya soal dokumen? Atau ada dinamika kerjasama internasional yang lebih kompleks di balik itu? Di video kali ini, kita akan bahas naturalisasi pemain. Kalian tahu kan pastinya tentang naturalisasi pemain di Indonesia? Nama-nama seperti Jody Amat, Sandy Walsh, dan juga Rafael Struijk kini menghiasi daftar skuad timnas Indonesia. Tapi pernah nggak sih kalian kepikiran bagaimana sebenarnya proses mereka jadi warga negara Indonesia? Apakah hanya soal dokumen? Atau ada dinamika kerjasama internasional yang lebih kompleks di balik itu? Di video kali ini, kita akan pelajari bersama. Mulai dari prosesnya, tantangan yang dihadapi, hingga kerjasama antar negara yang bikin pemain-pemain berbakat ini bisa membela tim Garuda Merah Putih. Siap? Yuk, langsung aja kita mulai. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia sepak bola Indonesia telah menyaksikan tren menarik dalam naturalisasi pemain asing. Di era pemerintahan Joko Widodo, khususnya periode kedua dari tahun 2019 hingga 2024, strategi naturalisasi ini menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat tim nasional Indonesia. Langkah ini bukan hanya sekadar kebijakan olahraga, tetapi juga sebuah cerminan dari dinamika kerjasama internasional yang kompleks. Naturalisasi pemain di Indonesia melibatkan berbagai negara, mulai dari Belanda, Brasil, hingga Nigeria. Proses ini tidak hanya membutuhkan dukungan dari klub sepak bola dan federasi, tetapi juga melibatkan kementerian terkait, termasuk Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Hukum dan HAM. Dalam beberapa kasus, bahkan diperlukan kerjasama diplomatik dengan negara asal pemain untuk memastikan kelancaran proses administrasi. Pemerintah Joko Widodo memberikan perhatian khusus pada sepak bola sebagai alat pemersatu bangsa dan kebangsaan nasional. Hal ini terlihat dari percepatan berbagai regulasi yang mendukung proses naturalisasi. Contohnya, pemain-pemain seperti Mark Klok dan Shane Petinama yang sebelumnya berkarir di Eropa, kini menjadi bagian penting dari skuad Garuda. Kehadiran mereka tidak hanya meningkatkan kualitas permainan, tetapi juga membawa pengalaman dan mentalitas internasional ke dalam tim. Namun, naturalisasi juga memunculkan perdebatan di dalam negeri. Banyak yang mempertanyakan apakah langkah ini menghambat pengembangan pemain lokal. Di sisi lain, pendukung kebijakan ini berargumen bahwa kehadiran pemain naturalisasi dapat mempercepat pencapaian target jangka pendek seperti lolos ke Piala Dunia atau meraih prestasi di ajang regional. Dalam melakukan naturalisasi diperlukan beberapa proses dan juga banyak juga dinamika dan juga lika-liku yang ada, seperti juga proses-proses yang harus dilewati, seperti juga harus ada persetujuan di antara pelatih dan juga Erick Thohir, di mana pelatih Sintayong mengajukan beberapa nama yang akan dia ambil untuk menjadi bagian daripada timnas, dan juga PSSI juga harus melihat apakah dia merupakan keturunan Indonesia atau bukan, dan juga apakah ada darah Indonesia. Dan juga seperti yang tertera, tim legal hukum PSSI akan mempertimbangkan juga latar belakang calon yang sudah saya tadi bilang, yang menjamin bahwa proses ini sesuai dengan undang-undang yang berlaku, termasuk juga UU nomor 12 tahun 2006, dan juga aturan daripada FIFA terkait naturalisasi, di mana pemain ini apakah pernah sudah bermain di timnas senior di negara asalnya apa belum. Jika lo memang sudah bermain di negara asalnya, maka naturalisasi itu tidak akan terjadi. Dan juga PSSI juga akan memberitahu FIFA tentang perubahan asosiasi, dan FIFA juga akan melakukan cross check administratif untuk memastikan validitas data-data daripada pemain yang akan dinaturalisasi. Dan juga kalau sudah syarat semua terpenuhi, maka permohonan status WNI akan diajukan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk pengesahan formal. Dan juga biasanya juga yang saya pernah lihat, juga ada sidang juga di Komisi 10
yang menaungi tentang olahraga dan juga kebudayaan, di mana situ ditemukan juga jalan akhirnya apakah menjadi WNI dan disetujui ataukah tidak. Dan juga dalam praktiknya biasanya PSSI sering bekerjasama juga dengan Federasi Sepak Bola Belanda atau KNVB yang untuk memfasilitasi proses perpindahan pemain keturunan Indonesia Belanda supaya gampang dan juga ada kerjasamanya. Dan juga hal ini merupakan juga adanya diplomasi dan juga bilateral daripada diplomat-diplomat Indonesia yang ada di kedutaan Belanda. Naturalisasi pemain sepak bola di Indonesia, khususnya di era pemerintahan Joko Widodo periode 2019 hingga 2024, bukan tanpa tantangan. Proses ini mencerminkan dinamika kerjasama internasional yang kompleks, melibatkan berbagai pihak dan seringkali menghadapi hambatan baik dari dalam maupun luar negeri. Salah satu tantangan utama adalah masalah administratif. Proses naturalisasi memerlukan koordinasi lintas instansi, seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pemuda dan Olahraga, hingga PSSI. Tidak jarang, birokrasi yang panjang memperlambat penyelesaian dokumen kewarganegaraan bagi pemain yang sudah siap bergabung dengan tim nasional. Selain itu, keterlibatan negara asal pemain sering kali menambah lapisan kompleksitas. Misalnya, peraturan mengenai kewarganegaraan ganda di beberapa negara asal pemain dapat menjadi kendala yang memerlukan negosiasi diplomatik. Selain tantangan administratif, ada pula tantangan sosial dan budaya. Kehadiran pemain naturalisasi sering memicu perdebatan di kalangan masyarakat. Banyak yang mempertanyakan komitmen dan rasa nasionalisme pemain asing yang baru saja mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Di sisi lain, pemain-pemain ini juga harus beradaptasi dengan gaya hidup, budaya, dan sistem permainan yang berbeda-beda di Indonesia, yang tidak selalu mudah. Dari sisi olahraga, meski pemain naturalisasi membawa kualitas permainan yang lebih tinggi, ada kekhawatiran bahwa langkah ini dapat menghambat perkembangan pemain lokal dan ketika sering muncul mempertanyakan apakah naturalisasi adalah solusi jangka panjang atau hanya strategi instan untuk meraih prestasi internasional. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan bagaimana Erick Thohir melakukan naturalisasi, khususnya pemain yang baru-baru ini direkrut yaitu Eliano Reinders. Nah, yang seperti yang sudah kita tahu, Eliano Reinders ini merupakan adik kandung daripada pemain yang belakangan ini juga terkenal yang bermain di AC Milan yaitu Tiani Reinders. Nah, Eliano Reinders ini mengapa sih dia bisa direkrut? Nah, direkrut ini dikarenakan juga Erick Thohir merasa kita memerlukan gelandang serang dan juga bagaimana kita bisa melakukan penyerangan terhadap tim-tim lain. Dikarenakan juga yang kita lihat di sisi pertahanan kita cukup baik dan juga kita bisa bertahan, tapi kita susah juga untuk melakukan menyerang terhadap tim lawan. Maka dari itu Erick Thohir merealisasikan untuk merekrut Eliano Reinders. Nah, Eliano Reinders ini sedang bermain di Liga Utama Eredivisie atau Liga Utama Belanda. Eliano Reinders ini diperuntukkan untuk membuka timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun dari banyak dinamika yang ada, Sintayong belum juga menurunkan Eliano Reinders. Maka dari itu dari fans-fans sepak bola Indonesia yang fanatik juga, yang juga mengikuti Indonesia juga dari lama, merasa kurang serk lah dengan STY. Merasa serk lah, gimana sih maksudnya Eliano kok gak dimainin gitu. Yang berdasarkan kita tahu juga Eliano juga pemain yang bagus. Nah, yang poin pentingnya adalah gimana sih kok Erick Thohir bisa rekrut Eliano dia ke timnas Indonesia dan juga menjadi warga negara Indonesia. Nah, untuk syaratnya adalah pemain dari naturalisasi atau dari warga Belanda ini mempunyai darah Indonesia dan juga tidak pernah bermain di timnas senior Belanda. Nah, yang kita tahu Eliano belum pernah main di timnas senior Belanda. Nah, kalau kakaknya sendiri Tiani Reinders sekarang sudah bermain di timnas senior Belanda. Yang kita tahu dia diduetkan bersama juga Frenkie de Jong. Nah, melihat hal ini juga Eliano merupakan pemain yang bagus dan kedepannya bisa membawa Indonesia ke kancah internasional, mungkin bisa lebih baik lagi. Yang kita tahu juga sekarang lagi dalam kualifikasi ronde ketiga. Oke, selamat malam teman-teman semua. Kali ini kita masuk ke dalam sesi wawancara. Mungkin kita mendapatkan narasumber yang mungkin kita sudah kenal semua. Mungkin Kak boleh perkenalkan diri Kak.
Oke, thank you, Jeremia. Perkenalkan, teman-teman semua, Bapak Ibu guru dosen, saya Gemma Sanaloto Gatorop, alumni UPH, HI UPH tahun 2020. Sekarang sebagai intern di suatu educational consulting IDP Indonesia. Di sini sebagai narasumber untuk kelompoknya Timothy, Keisha, dan juga Jeremia. Oke, makasih banyak Kak. Oke, kali ini kita akan membahas topik yang juga lagi hangat-hangatnya nih, terkait dengan Timnas Indonesia. Nah, aku mau nanya nih Kak, Kakak kan pasti udah tahu nih tentang naturalisasi yang kita sudah dilakukan sama Pak Erick Thohir tentunya, seperti adanya Rafael Strijk, Sandy Walsh, Ivar Jenner, dan juga lainnya. Nah, menurut Kakak, gimana sih proses mereka bisa menjadi warga negara Indonesia dan bergabung dengan Timnas Indonesia? Yang kita tahu mereka kan juga main di Eropa dan juga berwarga negara juga sebelumnya kan Belanda. Nah, mau nanya lagi juga, apakah Kakak merasa ini penting gitu untuk perkembangan sepak bola Indonesia mengingat nanti ada Piala Dunia ke depannya? Oke, thank you Jeremy. Ini dari perspektif aku aja ya, maksudnya bukan sebagai ahli kayak Coach Justin atau gimana, tapi sebagai seorang yang melihat perkembangan sepak bola Indonesia yang dulu juga pasti zaman-zamannya Christian Gonzalez, Irfan Bahdim yang masih main passing short pass aja tuh masih bisa diintercept lawan. Jadi ya kalau dilihat sekarang ya sangat bagus gitu ya. Nah, terkait proses gimana mereka bisa menjadi warga Indonesia, itu tentunya proses bisa dihubungkan dengan apa yang kita pelajari di Indonesia ya, di hubungan internasional, ya bisa dari jejaring diplomatiknya Indonesia di situ, peran KBRI masing-masing, kedutaan di negara-negara tersebut, peran diplomat di sana, dan tentunya juga tidak terlepas dari Pak Erick Thohir sendiri yang dulu juga ada sebagian pemilik dari Inter Milan yang tentunya tahu dan berkecimpung di dalam dunia persepak bolaan internasional, ya udah bukan nasional lagi kalau buat untuk Pak Erick Thohir. Jadi ya prosesnya itu pasti dilihat dari keturunan pastinya ya. Setiap pemain yang dinaturalisasikan pastinya mempunyai darah Indonesia. Itu satu. Jadi kalau dibilang mereka bukan orang Indonesia ya it's kind of debatable. Tapi karena kan darahnya mereka mempunyai darah Indonesia, baik itu dari kedua orang tuanya ataupun kedua orang tuanya itu mempunyai orang tua atau orang tuanya mereka yang berasal dari Indonesia. Beberapa yang tahu tuh dua-dua orang tuanya itu tidak sepenuhnya maksudnya Indonesia, tapi salah satu dari orang tuanya itu orang tua itu mempunyai darah Indonesia. Jadi ya itu sebagai proses untuk bagaimana mereka menjadi naturalisasi pemain timnas. Now of course there is like so many other stuff that happens behind the scene. Pastinya nggak cuma dari darah doang, tetapi juga pasti dilihat juga dari level permainannya, apakah ini fit untuk tim yang akan dibangun oleh STY dan sebagainya gitu. Nah, untuk prosesnya sih yang aku bisa katakan sih itu ya. Tapi untuk gimana apakah ini penting untuk perkembangan sepak bola Indonesia, short answer is yes, sangat penting. Dan resultnya sendiri atau hasilnya sendiri ya juga sudah bisa dilihat oleh semua orang dan diakui juga tidak hanya di Indonesia tapi juga secara internasional itu. Jadi ya kita bisa melihat kalau memang kalian teman-teman yang dulunya juga pasti nonton sepak bola Indonesia yang dulunya masih di bawah Axel Witsel, yang mainnya masih walaupun bawa pelatih dari mancanegara tapi sampai nggak bisa juga menetapkan Indonesia sebagai shall we say placeholder ya di AFF sekalipun gitu. Sekarang sudah sangat jauh berkembang pesat, malah mungkin di ASEAN ya kita kayaknya yang paling kuat timnasnya. Nah itu ya proses mulai dari proses perkembangan sepak bola Indonesia, proses naturalisasi pemain sampai akhirnya ya bisa menjadi seperti ini. Jadi perkembangannya sangat penting untuk sepak bola Indonesia, begitu. Oke, baik Kak, aku juga mau nanggapin yang kakak bilang juga kan dari yang dulu dari
Christian Gonzalez, dari Beto Gonçalves gitu kan. Ya pemainnya di situ aja lah istilahnya mentok gitu kan. Yang kita dulu juga tahu di tahun 2010 disebut timnas Alpar gitu kan dengan isu-isu yang lainnya, dan ada campur tangan juga mafia-mafia juga, ya ada dinamika lainnya lah. Cuman kan dari yang sekarang kita lihat juga ini kan udah Pak Erick Thohir juga kerjanya juga udah bagus dibilang kan, udah melihat dari segi nggak melihat dari segi politik lah, dari segi yang dibutuhkan juga maksudnya untuk timnas ke depannya gitu kan. Ya Kak, makasih Kak sudah menjawab mungkin dari pertanyaan saya. Mungkin teman-teman saya ada juga yang lainnya mau nanya. Ya, saya ini ya izin untuk menanya Kak Gema. Jadi untuk pertanyaan dari saya, dengan adanya pemain naturalisasi, apakah Kak Gema merasa ini membawa dampak positif untuk kualitas permainan timnas Indonesia, atau malah Kak Gema khawatir ini mengurangi peluang pemain lokal yang sudah ada? Oke. Sorry. Thank you guys ya. Kalau dibilang apa ya, bahwa dampak positif pastinya ya. Tadi yang udah aku sebut juga oleh Jeremia juga tadi udah memaparkan bagaimana ya kita melihat perkembangan sepak bola Indonesia dari dulu sampai sekarang berkembang sangat jauh gitu, sangat pesat. Ya pastinya aku stand by with my argument bahwa ya of course it brings positive impacts towards Indonesian football. Dan apakah kalau ditanya khawatir kalau misalnya mengurangi peluang untuk pemain lokal, ya aku sih hanya jawab aja football is a highly competitive sport gitu. Jadi kalau pengen misalnya pemain lokal ini ingin bergabung dengan timnas utama, ya ini kita ngomongin konteks timnas utama, ya mereka juga harus bisa menyaingi level permainan yang sudah ditetapkan oleh coach STY dan juga tentunya dari PSSI, Pak Erick dan segala macam gitu. Karena pasti mereka punya target yang perlu dicapai gitu. Gak mungkin kita satisfied untuk di AFF doang kan, di ASEAN maksudnya. Kita harus bisa di like di regional, nanti di Asia, nanti bahkan seluruh dunia gitu. Jadi kalau khawatir untuk pemain lokal, aku khawatirnya pemain lokal tidak bisa berkembang untuk masuk ke timnas utama gitu. Jadi harusnya dengan adanya pemain naturalisasi ini mendorong sepak bola Indonesia, khususnya untuk kayak semacam SSB gitu ya, Sekolah Sepak Bola di Indonesia, untuk bisa menyaingi standar yang sudah ditetapkan oleh PSSI sekarang gitu, yang sudah menurut aku udah cukup terlepas dari mafia-mafia yang tadi Jeremy udah sebut, yaitu very good point itu. Karena ya kita tahu sekelas sepak bola sekelas organisasi sport aja juga bisa juga ada yang tidak enaknya gitulah udah bilang. Jadi ya bagi aku seharusnya pemain lokal ataupun shall we say akademi lokal ini melihat ke timnas kita sekarang dan mereka membenahi dan memikirkan cara bagaimana ya kita bisa memberikan kesempatan untuk anak-anak kita yang mungkin bukan pemain keturunan, yang tidak lahir di Eropa atau sebagainya, untuk bisa mendapatkan skill di tingkat mereka gitu. Nah itu kan seharusnya bisa menjadi food for thought dan juga mengembangkan lebih untuk sepak bola Indonesia gitu. Coba kita lihat aja yang kalau kalian tahu nih, ada yang Coach Justin latih KKS Korea Selesau itu aku baru-baru juga lihat, dan itu katanya memang anak-anak yang dari Jawa Tengah Jawa Tengah, anak-anak yang dari background yang tidak mampu gitu, yang tentunya sorry to say maksudnya di bawah kita gitu yang sekarang, tapi mereka bisa menunjukkan kegigihan dan juga talenta mereka di bawah coach yang benar, coach yang memang put their menaruh perkembangan mereka pertama gitu, dan bukan hanya sekedar dia pemain lokal dari Jateng, taruh aja di situ. Enggak. Jadi dilihatnya memang benar-benar dari skill dan dari bakat yang mereka punya, dan itu bakatnya dikembangkan lagi gitu. Nah, dan yang KKS itu juga sangat baik karena ya mereka bisa bertanding baru pulang mereka dari Portugal, mereka bisa bertanding di Portugal melawan klub-klub di Portugal, of course yang sesuai dengan umur mereka, dan mereka membuktikan bahwa
mereka itu bisa gitu. Nah ini seharusnya bisa menjadi apa ya, pendorong lah untuk sepak bola Indonesia ya, supaya pemain-pemain lokal kita juga merasa jiwa kompetitifnya itu ada gitu. Dan jiwa kompetitifnya ini yang healthy, bukan yang pengennya apa ya, pengennya dia sendiri yang menang, enggak. Soalnya kan again sepak bola football is a team sport gitu ya, tanpa tim nggak bisa menang. Sejago-jagonya Messi atau Ronaldo tanpa timnya mereka, tanpa teammatesnya mereka ya nggak bisa masukin ke gawang juga, nggak bisa masukin ke gawang juga itu bola ya kan. Nah itu sih menurut aku terkait apa pemain lokal dan juga kualitas permainan Indonesia sekarang. Oke Kak, untuk jawabannya terima kasih ya Kak untuk jawabannya. Jadi Oke. apakah ada pertanyaan dari TJ? Oke, Kak. Melanjuti pertanyaan terakhirnya. Melihat perjalanan pemain seperti Ivar Jenner atau Jordi Amat yang berkarir di Eropa sebelum bergabung dengan timnas Indonesia, nah menurut Kakak peran naturalisasi pemain dalam rencana jangka panjang untuk memperkuat kualitas sepak bola Indonesia itu menurut Kakak gimana? Nah, dan menurut Kakak apakah ini solusi untuk peningkatan jangka panjang atau hanya solusi untuk sesaat? Oke, thank you Timothy. Kalau ditanya untuk jangka panjang atau jangka pendek ya, aku jujur masih kurang tahu. Tapi aku berharap sih ini bisa untuk jangka panjang gitu. Dalam artian, kalau kita lihat kayak semacam Ivar Jenner, Rafael Struijk, segala macam yang bisa berkarir di luar negeri gitu, ya semoga ya ini bisa diteruskan gitu. Maksudnya aku sih ngelihatnya ya, beberapa dari mereka kan memang dari timnas seperti kayak Belanda, mereka tuh lahir di Eropa, di negara seperti Belanda, I think Belgium, mostly Belanda sih, mostly Belanda ya. Ya tapi aku lihat juga pemikiran awam gitu. Maksudnya aku lihat itu kalau mereka misalnya mau main untuk timnas Belanda itu I think it's not very possible gitu. Jadi kalau aku lihat mereka bisa main untuk timnas yang mungkin appreciate skill mereka, bakat mereka yang mungkin tidak dilirik oleh pemain atau coach-coach yang di luar sana, karena standarnya kalau untuk Belanda sangat tinggi gitu ya. Lihat aja dulu Mats Gakpo, terus Cody Gakpo terus ada Frankie De Jong, segala macam itu kan kualitasnya jauh banget, walaupun mereka masih ya seumuran mereka juga, tapi ya pemain-pemain ini yang dinaturalisasikan melihat, oh aku bisa bela suatu negara yang maybe appreciates my skill and the skills that I have worked so hard to improve and to show to the world gitu. Ya udah, mereka bergabung dengan timnas Indonesia. Dan untuk jangka panjang jangka pendek ya, kalau buat aku sendiri sih, kalau sekarang kan udah lihat nih bagus nih, sangat pesat gitu. Dari aku sendiri sih kalau bisa terusin aja sampai di at the same time jadi diterusin naturalisasinya, at the same time juga ngebenahin akademi-akademi yang ada di Indonesia gitu. Jadi sembari Indonesia main timnasnya juga dikuatkan, sembari juga menguatkan akademi-akademi yang ada di Indonesia supaya bisa one day masuk ke timnas utama itu sendiri gitu. Nah, kalau misalnya ada yang nanya, ada yang khawatir kayak, wah pemain lokal nanti nggak bisa main dong atau gimana, atau nanti terlalu banyak untuk naturalisasi, mereka bukan Indonesian pure gitu ya. Itu I think for me itu sih lebih ke orang-orang yang pengen, yang bagi aku racial bias aja gitu. Jadi mereka nggak lihat skill, atau mereka nggak lihat achievement atau bakat, yang mereka hanya lihat yang berhak untuk main di timnas Indonesia ya yang pure blooded Indonesia aja, yang tidak ada campur-campurnya gitu, which I think for me it's stupid gitu. Karena kan regardless of naturalization, yang penting adalah mereka ya cinta Indonesia, punya darah Indonesia, and mereka bisa memperkuat, and then they have the capacity to do so, why not
toh nanti kalau misalnya mereka juga banyakkan menang, misalnya nanti amin-amin kita bisa lolos ke Piala Dunia ya, ini kan masih playoff ya? Ya nggak sih? Masih grup ya? Ini ya kualifikasi round 3. Oh iya masih nanti. Berapa round? Sampai antara round 4 dipilih lagi 2 tim kalau nggak salah. Oh iya tuh. 2 tim dari sekian banyak negara di Asia. Dan yang udah langganan ya kita nggak usah terlalu hiraukan lah. Tapi kan yang kayak misalnya Kazakhstan, Irak cukup kuat juga dan segala macam. Arab Saudi yang barusan kita kalahin juga, tapi bukan berarti kita underestimate mereka ya. Ya the result speaks for itself. Nanti juga kalau misalnya timnas Indonesia menang di berbagai ajang, yang dilihat juga Indonesianya kan, bukan pemain kayak siapa Jay Itzes atau Rafael Struijk atau Martin Paes gitu kan. Yang dilihat tadi secara keseluruhan adalah the Indonesian national team, Indonesian national. Jadi nggak dihiraukan lagi tuh Jay Itzes orang Belanda, I think keturunan orang Belanda segala macam. Jadi gitu sih. Kalau bisa again baik lagi, apa yang sudah dilakukan ini sangat baik. Jadi whatever Pak Erik is doing, I think he knows it very well, and he should keep doing this for the betterment of the Indonesian football team, yang tentu pastinya juga membawa dampak secara positif untuk Indonesia di kancah hubungan internasional. Baik lagi ke mata kuliah kalian. Jadi kan Indonesia yang dilihat gitu. Bisa jadi some sort of soft power lah, enactment by Indonesia. Bagaimana mereka bisa mengembangkan sepak bolanya, dan itu akan dilirik negara, dan negara juga pasti akan terkagum-kagum gitu. Nah itu sih opini aku. Oke. Thank you Kak atas jawabannya yang sangat menarik dan sangat detail ya. Mungkin sebelum kita menutup interview pada malam ini, ada sepatah dua kata Kak untuk kayak kata-kata penutup lah. Ya, kata-kata penutupnya ini regarding ini juga apa gimana? Iya boleh, untuk the naturalisasi in general lah. Oh, oke. Ya, sebagai penutup, keep on doing what they're doing. Obviously it's something in the right direction, dan kalau misalnya udah di the right direction, udah nggak perlu lagi belok, nggak tahu. Jumbled, my Indonesian and English is jumbled right now. Nggak perlu lagi kita ngambil step-step yang tidak perlu. Jadi kalau misalnya udah di path yang ini, jalanin terus, karena resultnya udah sangat terlihat gitu. And whatever happens, semoga PSSI bisa waktu itu ada di DPR itu ada yang juga tetap aja ngulik mengenai ras dan pemain lokal gitu. Semoga PSSI bisa tetap menahankan integritas mereka yang mereka sangat saat ini punya, dan bisa mengembangkan lagi sepak bola Indonesia. Dan tentu jangan hanya perhatikan timnas utama juga, tapi juga akademi-akademi yang di bawah oleh PSSI juga dibenahi supaya standarnya mereka di level permainan yang timnas Indonesia sudah mainkan. And all in all the best for the Indonesian football team. Semoga kita bisa lolos di Piala Dunia, dan masuk grup stage-nya Piala Dunia aja itu kayaknya udah kayak semacam menang Piala Dunia sendiri gitu. Jadi untuk Indonesia. Jadi ya, let's go King Indo. And ya, itu sih. Thank you guys. Oke. Thank you Kak untuk bisa hadir dalam interview ini dan memberi sedikit pandangan dari Kakak tentang naturalisasi pemain Indonesia. Oke, sekian dari interview ini. Oke, thank you. Thank you.